Sekarang kita sudah memiliki beberapa tag dan relasi masing-masing dengan tabel post secara acak. Pada video ini, kita akan tampilkan semua tag ini dalam widget tag di sidebar dan membuatnya berfungsi. Mari kita kembali ke editor. Buka file routes. Di sini mari kita duplikasi rute author. Seleksi semua author dan ganti semuanya dengan tag. Sekarang mari kita buka Views, Composers, Navigation Composers. Duplikasi baris ini dan ganti menjadi Compose Tags misalnya. Di bawahnya, mari kita definisikan metode tadi. Pertama-tama, kita ambil semua tag. Kemudian lewatkan semua tag ke dalam view. Kita pastikan tidak ada error. Maaf, saya lupa untuk mengimport tag namespace. Oke, sekarang sudah tidak error. Sekarang mari kita buka file sidebar blade.php. Kita sisakan satu item dan hapus yang lain. Pindahkan item ke for each loop. Ganti nilai atribut href dengan memanggil fungsi Laravel route. Lewatkan tag dan slug. Ganti teks dari link menjadi tag name. Mari kita lihat. Jika kita klik sembarang tag, kita akan mendapatkan error tag doesn't exist. Ini karena kita belum membuat metodenya. Kembali ke editor, buka blog controller. Mari kita duplikasi metode ini. Dan ganti semua kategori menjadi tag. Di sini kita lewatkan tag name ke view. Jadi kita perlu tampilkan juga tag terpilih ini di dalam alert blade.php. Duplikasi alert ini dan ganti kategori name menjadi tag name. Juga ganti teks ini. Refresh. Perlu import namespace. Sekarang yang kita dapatkan adalah halaman page not found. Ini karena Laravel secara default akan menerjemahkan untuk mengambil tag berdasarkan ID. Jadi mari kita buka model tag dan di sini kita definisikan ulang metode getRouteKname untuk mengembalikan kolom slug. Refresh. Oke, post sudah tampil di sini. Coba tag lain. Oke. Saya rasa kita juga perlu tampilkan tag yang berrelasi untuk masing-masing post ini. Kembali ke editor. Buka blog index.blade.php. Scroll ke bawah. Saya akan duplikasi list item terakhir ini. Ganti icon menjadi font awesome tag. Dan karena satu post mungkin memiliki satu atau lebih tag, jadi mari kita taruh anchor dalam for each loop. Ganti nilai dari href. Dan teks menjadi nama tag. Dan sepertinya kita juga perlu pisahkan masing-masing tag dengan koma. Tampaknya saya memiliki post yang tidak memiliki relasi dengan tag. Tapi saya rasa tidak masalah. Mari kita kembali ke editor. Dan di sini kita perlu tampilkan juga tag-tag ini di post detail. Jadi daripada mengcopy paste baris ini,
Saya akan cut saja baris-baris ini dan panggil aksesor tags HTML. Buka model post. Dan mari kita buat aksesor tags HTML di sini. Paste kode tadi. Hilangkan simbol add. Juga ganti post menjadi this karena kita berada dalam model post. Di sini kita tampung anchor dalam array dan kita harus membuatnya dalam string. Dan memang nggak susah dibaca karena harus digabungkan dengan fungsi route dan nama tag. Dan di atas ini, jangan lupa untuk mendeklarasikan array anchors. Kemudian di sini, saya akan ganti block freeze menjadi kurung kurawal. Terakhir, kita gabungkan link-link yang ada dengan koma. Mari kita lihat. Oops, terjadi error. Saya lupa titik di sini. Refresh lagi. Oke, tagnya sama seperti sebelumnya, hanya saja tidak ada titik koma yang tidak diperlukan di bagian akhir. Mari kita ke post detail, dan di sini mari kita tampilkan daftar tag setelah kategori. Buka show blade PHP, duplikasi baris ini, hapus anchor, dan panggil post tag HTML. Refresh. Oke. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita lakukan lagi beberapa hal. Pertama, mari kita optimasi query yang ada. Seperti yang Anda lihat, di blog index kita menjalankan 12 query. Kembali ke blog controller, dan di index method, kita lewatkan nama relasi, tag, dan kategori ke dalam method with. Sekarang query yang dijalankan berkurang menjadi 8 query. Mari kita lihat juga query yang dijalankan di kategori, 11 query. Kita lewatkan tag, refresh, berkurang 1 query, tidak apa-apa. Sekarang mari kita lihat berapa query yang dijalankan ketika mengklik author. 13 query. Oke, berkurang menjadi 11 query. Bagaimana dengan tag? Ada 13 query yang dijalankan. Mari kita lakukan hal yang sama seperti di method author. Oke. Langkah terakhir yang kita lakukan adalah menyembunyikan tag yang tidak memiliki relasi dengan post. Daripada menampilkannya di sini, dan jika kita klik tagnya, akan ditampilkan pesan nothing found. Saya akan buka Tinker dan buat tag jQuery misalnya. Kembali ke browser dan refresh. Oke, ini tag yang baru dibuat tadi. Jika saya klik tag ini, saya akan mendapatkan pesan nothing found. Untuk menyembunyikan tag seperti ini, mari kita kembali ke Navigation Composer, dan di metode compose tag ini, tinggal kita panggil metode hash, dan tentukan nama relasinya. Oops, terjadi error. Ini seharusnya diakhiri dengan get. Di sini masih ada pesan nothing found, tetapi sekarang tag jQuery sudah tidak muncul lagi. Oke, itu saja. Saya akan simpan semua perubahan file ke Git repository.